لله وشرع رسولنا ببركة أولياء الشهداء والصالحين وما معنا وبفضله في الدارين آمين يا رب العالمين. ونخص خصوصا في مؤسسة الدولة ونخص خصوصا في جامع نسائنا ونخص خصوصا في مؤلف هذا الشيخ لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin sampai sholat dan sholat sambung sampai ketika kita bangun dari sujud, gerakan kita di waktu sujud, semua kita kemudian kembali. Untuk yang selanjutnya adalah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu sunnahnya kaki yang sebelah kanan dan kaki yang sebelah kiri itu dijadikan sebagai alas untuk duduk, sementara untuk kaki yang sebelah kanan itu didirikan. Jadi yang umpama kalau parang praktekkan jadi posisi kaki yang sebelah kanan ini tetap berdiri. Betulnya, jadi sunnahnya ini adalah duduk tawarruk. Berarti kita duduk dengan menggunakan pantat kita, menduduki pada kaki yang sebelah kiri, kemudian kaki yang sebelah kanan ini didirikan. Itu contoh daripada duduk tawarruk. Nah, berbeda dengan yang namanya duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat akhir, kaki yang sebelah kiri ini ditarik maju, kemudian kaki yang sebelah kanan itu tetap posisinya sama. Posisinya sama. Berarti kalau iftirah, kaki ini ditarik ke depan. Kemudian bagian kaki kiri ini tetap memanjang. Terus fungsinya apa? Fungsinya ketika seseorang itu duduk, kenapa kok disuruh untuk memandangkan agar ujung jari-jari kaki itu benar-benar bisa menghadap ke arah kiblat? Karena posisi seseorang ketika menjalankan ibadah sholat, semua anggota itu diharapkan menghadap ke arah kiblat. Nah, itu untuk masalah contoh duduk. Nah, kemudian kemarin tentang masalah bersedekah, ini belum dijelaskan. Ketika seseorang melakukan sholat habis melakukan takbiratul ihram, apakah dianjurkan untuk mensedekahkan kedua tangannya atau irsal karena itu lemas? Kalau di dalam kitab ini
Qala al-jibru ghairul malik yang bisa mengubah takbir ayyatu al-musalli yadahu al-yumna ala kaffi ala dhuhri kaffi wa rasdil isra. Menurut jumhur ulama selain madhab Malikiyah, disunnahkan setelah melakukan takbir untuk meletakkan tangan orang yang menjalankan sholat, yaitu tangan yang sebelah kanan ini diletakkan ala dhuhri kaffi, yaitu di atas telapak tangan yang satunya. Namun warasli isra itu pas di bagian ros-rosan atau di ubel-ubel tangan kiri di mama. Orang itu bersuka ini. Nah, ada yang mengatakan bukan demikian, namun antara rasgu dengan rasgu ini unggul. Ada yang ini, ada yang sini. Nah, karena berdasarkan terhadap hadis 5 rawahu Wa'il Hujri annahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala bis salati wa kabbara thumma iltaffa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffi al-yusra wa rashu was-sa'i. Kemudian pendapat jumhur ulama ini berdasarkan terhadap hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW rafa'a yadayhi, yaitu mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram. Jadi Allah Akbar. Summa tahwa bitawi. Kemudian Rasulullah SAW membuka terhadap pakaian. Kalau kanjeng Nabi itu biasanya pakai jubah. Nah, jadi bagian astanipun kanjeng Nabi ini kemudian summa wada'a yadahu al-yumna ala kaffi al-yusra. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan yang sebelah kanan di atas tangan yang sebelah kiri. Warasbu al-yusra warasbu wasanda. Ada juga yang mengatakan Rasulullah itu pas meletakkan tangan pas betul-betul pada pergelangan tangan atau pada siku-siku. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Jadi ketika Rasulullah menjalankan sedekah, sedekah. Nah, kemudian wasifatul wadi indal Hanabilah wa Syafi'iyah. Hanya saja menurut madhab Hanabilah dan madhab Syafi'iyah itu mensifati sedekah Rasulullah SAW ayatu al-yumna ala il-yusra. Rasulullah SAW meletakkan tangan sebelah kanan ala il-yusra, yaitu pada pergelangan tangan yang sebelah kiri. Atau mendekati pada pergelangan tangan. Jadi bisa demikian, karena meletakkan ini
di antara pergelangan dengan pergelangan atau yukom hanya ini. Oke. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian lihat di sini Ibnu Hajar As-Sadiq ayman bi annal mu'ataratu zalik mimma yali'an. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melakukan sedekah ini alamat memperlihatkan bi annal mu'ataratu zalik mimma yali'an, yaitu bagian ujung daripada ibu jari, bagian ujung yang berdampingan dengan ibu jari. Jadi antara ibu jari dengan ibu jari ini hampir berdekatan. Ini atau ini. Ada yang mengatakan pas di antara kos-kosan dengan kos-kosan, ada yang berdekatan, yukor boleh demikian. Nah, itu menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Nah, amma indal Hanafiyah bahwa ini ala bainal kafil yumna ala dhahir kafil yusra mulhiqan mulhaqan jadi bil hisr wal ibham ala rafsi. Sementara kalau menurut mazhab Hanafiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan telapak tangan yang kanan ala dhahiri kafil yusra pada telapak tangan yang sebelah kiri. Berarti ini. Jadi saya ulang, Rasulullah meletakkan telapak tangan yang sebelah kanan di atas telapak tangan sebelah kiri. Nah, mulhiqar rajuli bil hinjir wal ibham ala wasf. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempertemukan terhadap jari-jari kelingking, sementara wal ibham al-rasi, sementara ibu jari itu berada di belakang. Jadi apa? Mulhiqar rajuli bil hinjir wal ibham ala ras. Berarti nah, ini hampir berdekatan dengan sini ibu jari, berdekatan dengan jari ini. Sementara ibu jari ini jempolan ini berada di atas ini. Betul kan? Tapi ini itu kalau menurut mazhab Hanafiyah. Nah, kemudian wajaduhu indal Hanafiyah wal Hanabilah atas surah. Hanya saja ketika meletakkan sedekahnya Rasulullah menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, Rasulullah meletakkan sedekahnya itu atas surah, itu di bawah pusat. Berarti itu nih Rasulullah menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Nah, hanya saja wal mustahab inda Syafi'iyah, sementara menurut pendapat yang disunahkan dalam mazhab Syafi'iyah, ayat anahuma
katasodri fauqas-surah. Ternyata ketika seseorang melakukan sedekah itu menjadikan kedua tangannya ini atas sodor, yaitu di bawah dada, di bawah dada fauqas-surah, yang berada di atas pusat. Jadi bentuknya berarti berada di dada. Karena apa? Karena harus di atas pusat. Nah, ini menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, kira-kira jihad Syafi'i meletakkan sedekah atau kedua tangan di bawah dada yang sebelah ini kira-kira berarti agak cenderung condong ke arah kiri, meter. Tapi benar-benar agak condongnya, ingin. Itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, sementara waqala al-Malikiyah yundadu irsalul yadaini fi sholati bi waqarin wala bi quwwatin. Kalau menurut mazhab Malikiyah disunahkan untuk irsalul yadaini, yaitu melepas kedua tangannya sholat ketika menjalankan ibadah sholat diwakilin dengan cara yang tenang. Jadi asalnya nggak bagus ya. Menurut mazhab Malikiyah pokoknya wajib manut Allah Akbar biasanya. Tapi asalnya ini harus diwakilin, harus benar-benar angkat. Ampun sampai wajib dicolnya aku malah ampun. Karena apa? Ketika nanti kita mengayunkan tangan, ini bisa jadi akan yang namanya musuh talabut. Karena apa? Gerakan tangan satu kali demikian ini sudah termasuk gerakan yang fahis, termasuk gerakan yang sangat beda dengan gerakan satu jari. Umpama gini, orang itu merasa gatal, mengukur sampai beberapa kali pun boleh selama yang lain ini tidak ikut bergerak. Jadi bentuknya langsung diplak ini, ini boleh sampai 10 kali boleh, tidak jadi 10. Tapi kalau kita kalau menurut saya langsung ini jangan sampai berlebihan sampai 3 kali. Kalau hanya satu anggota, maka boleh sampai 10 kali atau 20 kali, tidak apa-apa. Yang penting ampun. Nah, jadi bedanya ya, kalau menurut mazhab Malikiyah, seseorang ketika habis melakukan takbiratul ihram itu tidak perlu bersedekah, tangannya ini tidak lepas. Tadi menurut saya kebiasaan yang ada di Indonesia ini karena mengikuti mazhab Syafi'iyah, mengiklan dengan menunaikan ibadah haji atau umrah adalah kepastian mazhab Malikiyah. Adalah menurut saya di Madinah itu termasuk mengikuti mazhab Malikiyah. Tapi imam itu menurut saya namanya yang melepaskan tangannya, betul bersedekah. Ngotot ini betul saja salah. Namun ketika dengan pulang dari sana itu jangan dibawa ke Indonesia, di mana sholatnya Indonesia itu menggunakan sedekah. Wah, kalau saya dengar dari puncak orang ceritanya sholat itu ada sedekah, aku berhaji baru umrohnya kalau ada sedekah. Akhirnya mereka kalau mencari itu karena apa? Karena orang Madinah
itu kebanyakan mengikuti mazhab Malikiyah. Jadi menurut saya, umpama dengan mau mempraktikkan sholat mengikuti mazhab Malikiyah, ya udah apa-apa. Jadi mantul takbir Allah Akbar langsung tidak lepas. Boleh. Nah, kemudian yang seterusnya ya, ini dua ambil yang penting. Ya. Kemudian kalau untuk masalah posisi orang ketika menjalankan sholat, ini bagaimana tentang masalah kaki? Ini yang perlu diperhatikan. Kaki. Qala al-Hanafiyah yusannu tafrijul qadamaini bil qiyam qadar arba'i asabi li'annahu ila aqrabil li'annahu aqrabil ila usul. Kalau menurut mazhab Hanafiyah, ketika seseorang berdiri itu disuruh untuk tafrijul qadamaini, yaitu membuka kedua telapak kaki dengan kadar qadra arba'i asabi, itu dengan kadar ada 4 jari-jari. Qadra arba'i asabi berarti ini. Jadi bentuk asabi iya. Jadi kalau bentuk mazhab Hanafiyah, jadi bentuknya nggak tinggal. Ya, namun dia tadi ini kalau menurut mazhab Hanafiyah itu dibuka sedikit, kira-kira ada 4 jari-jari. Nah, karena panian dahu aqrabu ila usul, karena posisi yang demikian itu mendekati terhadap sifat kekhusyukan. Jadi yang itu sebenarnya insya Allah boleh khusyuk mengikut mazhab Hanafiyah. Nah, wa qala Asy-Syafi'iyah yufarraqu bainal qadamaini bi miqdari shibri. Kemudian kalau menurut mazhab Syafi'iyah, kedua kaki atau kedua telapak kaki ini dibengkak atau dipisahkan ini pada siprit yang kira-kira ada 1 jengkal. Ini bisa enak. Ini kalau menurut mazhab Syafi'iyah, 1 jengkal itu sama dengan lebar dari dada, hampir sama. Kemudian ditambah dengan ujung siku-siku ini nanti tidak akan mungkin ada tempat yang bisa digunakan untuk orang lain masuk ke dalamnya. Jadi boleh makan dada. Itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, wajib ini yang diingat. Wajib lusqul ihdal qadamaini bil ukhra haitsu la ukhra li'annahu takalluf yunafi al-khusyuk.
Dan hukumnya makruh mempertemukan salah satu dari kedua telapak kaki dengan telapak kaki yang lain haitsulah kalau memang tidak ada uzur. Karena Pak yang demikian itu namanya dianggap takalluf. Karena yang demikian itu akan menyulitkan yunafi al-khusuk yang akan bisa menghilangkan kekhusyukan. Jadi umum sholatnya berkaitan atau data terkait perkara dari yang sama. Karena Pak yang demikian itu akan bisa yunafi al-khusuk, akan bisa menghilangkan sifat kekhusyukan sholat kita. Karena itu ditempel panjenengan belum sempat ngatur boleh isi wong saja. Potensi, gitu. Nah, maka itu saya tidak dianjurkan untuk mempertemukan. Jadi hanya kadar kiranya antara kaki yang sebelah kanan dan kaki yang sebelah kiri itu ada jarak kira-kira 1 jengkal. Itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Atau dengan cara merapatkan kakinya. Kalau dengan merapatkan kakinya, ini juga akan termasuk takalluf menyulitkan yang yunafil khusuk bisa menghilangkan sifat khusyuk. Orang itu kalau demet berdiri demet kira-kira gampang dipukul. Terus kosong. Apa meneh kok ibu-ibu sing keluar iki. Kira-kira nek mau kudunya kan ayo dadi susah. Nah, atau menempelkan antara kaki kita dengan jamaah yang ini juga termasuk dinamil khusyuk. Karena kalau di dalam mazhab Syafi'iyah itu memberikan contoh kaki makmum satu dengan makmum yang lain itu ada jarak kira-kira ada 1 kapak. Menurut saya, pulau kali panjenengan sedekap itu enten sikutnya. Sikut pulau kali panjenengan itu nek ngomong kayak yang itu harus apa? Biasanya. Nah, jadi boleh waktu saya membuat pernikahan boleh. Jadi orang itu sudah tak dikatakan, tapi malah belum mungkin pernikahan. Istilah boleh persatus, yang tadi kira-kira mungkin pas sujud atau pasangan kalau itu, pasti akan tambah pernikahan. Nah, wakil al-mariyah, wakil al-mariyah wal anabiyah yundadu tafrijul qadarain. Kalau menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah disunnahkan untuk membuka kedua telapak kakinya di halatin mutawassitatin layadun huma wa yuwassikuhuma kathira hatta yatafahsyaun. Kalau menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah cukup hanya membengkak kedua telapak kakinya, namun dengan dihalatin mutawassitatin, dengan kondisi yang sedang saja. Bihaitu layadun dengan sekira antara kaki yang satu dengan kaki yang satunya ini tidak sampai terputus. Ini pokok artinya boleh ada beberapa sedikit boleh. Jangan sampai dibuka kaki itu dengan lebar. Kalau dibuka dengan lebar, ini malah hukumnya dimakruhkan. Nanti itu maksudnya sing repot ulo kali panjenengan musuh sholat karo wong sing sampinge kudu urus.
Nek padha lemu insyaallah rada kepenak. Sing siji lemu, sing siji kuru. Lah sing lemu awake gede. Lah nek wong sing lemu padha lemu, endah kaya pokonge cendek. Mesti bergandane antara rada ompong. Nah, itu nek wong harus menempelkan. Akan cukup hanya dipegang saja, namun ihalatin mutawasitotin dengan yang sedang-sedang saja. Jadi tidak diperkenankan membuka kedua kakinya itu dengan kasiran, itu dengan cara yang banyak atau yang lebar. Nah, ini praktek dalam masalah urusan ibadah sholat. Kemudian sampai sini kira-kira masalah bab sholat ada yang ditanyakan oleh Ustaz dari terutama. Kaitan dengan sholat ibu-ibu Sebentar. Berkaitan dengan sholat jamaah, khususnya untuk sholat ibu-ibu. Kadang yang menjadi patokan itu kan sajadahnya ini mungkin caranya itu enggak begitu. Jadi yang dibuat untuk patokan itu bukan saja. Karena kalau nanti yang dibuat patokan itu saja, maka antara posisi makmum yang satu dengan makmum yang lainnya pasti akan berjauhan. Sementara ukuran sajadah itu pasti beda. Sehingga ada seseorang yang sholat selalu menggunakan sajadah, namun sajadahnya itu sangat lebar dan ternyata andaikan disentuh sama orang lain yang juga menjalani ibadah sholat, orang yang tidak ridho, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu akan bisa takjil, akan bisa menghalangi terhadap makmum yang lain. Ini pun saya itu nek dengan gosok nopo sajadah kok lebar, umum mungkin ditumpuki kali dari sebelah yo berarti petra. Mau itu rasa tidak boleh. Wah, orang mau mati ini ampun. Orang sholat itu punya hak hanya secukupnya yang kuat digunakan untuk berdiri dan sampai sujud. Jadi urusan nanti di bagian sini, saja dengan 1 meter lebih, Pak. Dan di dalam sisi gowo saja kasih ompong. Lalu akhirnya sok itu tidak akan mungkin bisa rapat. Nah ini jangan sampai tahjir ilal qadir menghalangi terhadap orang lain. Oke. Jadi mungkin saat kita ini pun kerso, mungkin yang umur dan saja dari sekitar pun adalah kedampuan kali gone tonggone orang usah tak boleh betul. Jadi berkonopo anjuran Kanjeng Nabi dikusok niku satu harus rapat juga harus lurus. Betul ya. Betul. Yang belakang tadi.
Boten personil masih kalah dengan kipas suara. Sok baru yi. Sok yang paling baik itu berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Maka kalau ingin memulai, hendaknya satu bisa di sebelah kanan atau berdekatan dengan imam. Dan artian jangan sampai di belakang kiri, namun paling tidak sama imam itu lebih dekat. Mau di belakang, di tengahnya atau apa, tapi jangan di sebelah kiri, di sebelah kanan. Lah, di samping itu, kalau untuk kepingin mendirikan shop kembali di shop yang kedua, kalau dia hanya berdiri sendiri, ini dianjurkan untuk memberikan isyarat kepada shop yang di depannya agar ditarik ke belakang untuk ikut dalam shopnya. Sebab apa? Sebab orang yang menjalankan jamaah namun dia berdiri sendiri, ini tidak akan mendapatkan fadilatus shalah. Tidak akan mendapatkan fadilatus shalah. Maka kita harus memberikan isyarat. Orang yang di depannya, kalau memang sudah penuh semua dia, itu persante mundur ke belakang, berdiri bersama kita. Kalau pun nanti ada jamaah yang baru datang, biar nanti orang yang tadinya mundur ke belakang itu nanti kembali menutup pada shop yang ada di depannya. Cuma masalah ini di masyarakat sama sekali jarang yang mempraktekkan. Berbagai macam. Satu, bisa jadi masyarakat umum itu belum tahu tata caranya. Kadang-kadang di demek orang itu mau dikasih salah, undangnya ngotot itu juga berkorek-korek orang paham. Kadang-kadang mau politik mau aku sholat orang demek-demek aku ngomong. Makanya ketika shop semuanya sudah penuh, mau membuat shop yang selanjutnya, kalau dia hanya sendirian, dianjurkan memberikan isyarat pada shop yang di depannya agar salah satunya itu mau ke belakang. Nah, kalau nanti ada lagi, maka yang baik dianjurkan untuk menutup shop yang di depannya. Begitu. Jadi mungkin saya dipraktek. Jadi menurut saya boleh kok. Umpama tadi, umpama musuh di sini. Maka silahkan kita mau bikin dari sana atau bikin dari sini, namun jangan di sebelah kiri. Jangan di sebelah kiri. Minimal tetap berada di belakangnya atau di sebelah kanan daripada di imam. Kan tadi dia yang misalnya yang barisan shop yang pertama kan mundur satu. Terus kosongan itu untuk makmum yang lain, kenapa nih wajib menutup, kenapa
biar nanti ketika ada makmum yang baru datang, ini dia membersamai terhadap orang yang tadinya memberikan isyarat berada di saf di belakangnya. Jadi mungkin umpama di sini, di sini depan, saya bilang, karena makmum bersamai terhadap makmum yang sedih. Nah, ini bagaimana? Otomatis masih ada kekosongan. Nah, maka orang yang ada di sampingnya apakah wajib harus menutup? Apakah wajib harus menutup? Kalau ternyata ditutup tidak memungkinkan, tapi wong itu malah legolan. Biarkan dulu. Ketika nanti ada makmum yang baru datang, maka saya bisa maju menutup pada sop yang di depan. Karena apa? Karena ketika mengkosongkan terhadap tempat atau di situ ada hujan, ada lubang yang kuat digunakan untuk satu orang berdiri, itu termasuk dosa. Ini menurut saya, nek pulau kali panjenengan jamaah, nek kata masih memungkinkan bisa berdiri bersama jamaah yang lain, ojo pisan-pisan dari sosok. Akhirnya menurut saya, nek pulau itu tidak ada sifat kebersamaan. Kita ini baru menghadap kepada Allah. Masa awal itu dari sini. Cekcok karo tombol, cekcok karo konco, sampai digawa waktu sholat. Itu aja sampai. Jadi kalau kita waktu ibadah, ini sama-sama tujuan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memandang terhadap status kita. Dengan statusnya menjadi pegawai negeri atau tidak, menjadi seorang tani atau apa, jadi orang kaya atau fakir atau miskin, Allah tidak melihat itu. Namun status kita kalau waktu beribadah kepada Allah maka sama. Kan orang kudu sing kaya kudu ning ngarep, kudu cedak karo imam. Apa sing kaya kudu dadi imam. Ora kudu. Hanya saja ada salah satu pendapat kalau menurut Al-Fatihah, kalau dia menjadi seorang amil atau seorang pemerintah, itu memang dianjurkan untuk berada di depan, berada di depan. Sebab apa? Kalau dalam masalah urusan Jumat, sholat Jumat, andai di salah satu desa itu tidak diizinkan oleh seorang pemerintah, maka sholat Jumatnya ini juga tidak dianggap sah. Saya repot dalam Malikiyah, nikmat Syafi'iyah tidak mudah. Kita tidak harus minta izin pada pemerintah. Jadi orang panjenengan sudah izin pemerintah. Dan orang Indonesia itu kebanyakan mengikuti madhab Syafi'iyah. Sakti soal kecil ini loh. Kata dan ini umpama pemerintah itu tidak mengizinkan, maka masjid yang baru yang tidak diizinkan oleh pemerintah dibuat untuk Jumatan. Ini kalau menurut madhab Malikiyah tidak sah. Repot. Kadang-kadang di Indonesia madhab itu ada yang mudah, tapi satu sisi juga ada. Jadi ampun
ojo. Nah, tengok. Nah, kemudian yang selanjutnya, mumpung pulang nih, elok di siapa kemarin kita belum bahas masalah doa iftitah atau doa tawasul. Doa iftitah ini kalau menurut mazhab Syafi'iyah yang paling afdal itu adalah membaca wajah wajhiya lillahi fataras sama wa wal. Ini kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, karena ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW itu menjalankan sholat, ada salah satu makmum yang disitu membaca doa iftitah. Tapi alhamdulillah katsiran wa subhanallah wa wasi'an inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh. Ternyata di sana dikatakan langit itu ternyata terbuka dan artinya akan menjadi pertanda bahwa doa orang yang menjalankan doa kita tadi ini sangat mudah untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang dulu ya pakainya doa tawasul. Tapi ternyata setelah demikian, tahu peristiwa yang demikian. Akhirnya Nabi siapa tadi yang membaca ini wajah wajhiya dari Bapak Samawat wal. Ada salah satu sahabat yang mengaku yang membaca saya. Akhirnya Rasulullah memberikan penjelasan gara-gara doa iftitah itu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini dijadikan pedoman dalam mazhab Syafi'iyah. Dia ujian ampun enten tiang sholat kok pakai kabiro ini wajah dua sia. Oh itu wong Syafi'iyah, iki wong NU. Kau nek ngomong sing siji pakai doa tawasul, akhirnya diomong ini wong kapan itu ampun. Semuanya itu dalilnya sahih, semuanya juga diperbolehkan. Hanya saja kalau di dalam mazhab Syafi'iyah itu yang dipilih adalah doa iftitah. Sampai yang namanya sahabat Ibnu Umar ketika mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW gara-gara doa iftitah itu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan yang namanya doa iftitah. Ini menurut kalau kalian panjangkan nek menawi sambung takbiratul ihram iki ujian ini membuat Joko sih. Bonus kabiro walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asyila. Terus langit itu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek umpami golongan dengan bersakit Joko sing didul itu adalah undang-undang sing Allah. Iki tidak kaya Allah. Undang-undang sing boten sah. Iki apa? Aneh kita baru beribadah menyembah kepada Allah, maka di waktu kita sebelum menjalankan sholat harus mempersiapkan terhadap hati kita. Niat kita harus benar. Ojo santai. Urusan bab sholat masih ada pertanyaan? Tidak boleh. Kaitannya misalnya kita itu sholat sunnah, misalnya qobliyah atau tahiyat masjid. Posisi duduk pas tahiyat itu kan tidak ada kaget apa
Tapi rakyatnya rakyat itu yang maksudnya secara tuntunan Nabi itu mata lenggai kados duduk tawaruk atau duduk istirosian tadi. Kalau di dalam Hanafiyah, maka ketika seseorang melakukan sholat sunnah itu dianjurkan duduknya itu duduk tawaruk, bukan iftirosh. Tapi kalau menurut jumhur ulama, karena itu yang namanya tahiyat awal, maka tahiyat akhir, maka posisi duduknya juga sama dengan tahiyat akhir. Itu dianjurkan dengan duduk iftirosh. Itu kalau sholat sunnah. Nah, karena ada ulama yang mengatakan ketika dia habis menjalankan sholat tahiyatul masjid, biasanya kalau kita itu kan baru nanti menjalankan sholat sunnah sehingga posisi kita mau berdiri menjalankan sholat yang kedua itu tidak akan kesulitan. Jadi langsung. Tapi kalau kita ini pasti akan lebih susah. Itu ada yang memberikan alasan sehingga kalau dalam Hanafiyah duduknya biasa seperti hanya duduk tahiyat awal. Tapi kalau jumhur ulama karena itu adalah tahiyat akhir, maka duduknya juga sama, yaitu duduk iftirosh, bukan duduk tawaruk. Sampai demikian. Kalau masih lanjut, saya lanjut ke urusan zakat. Dilanjut atau istirahat? Lanjut. Yang selanjutnya adalah kita usaha itu menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud di sini bukan hanya zakat fitr, namun semua bentuk zakat, baik itu zakat mal atau zakat zakat fitrah atau perdagangan atau pertanian atau peternakan, atau di situ makan pertanian, ini semua ada zakat-zakatnya. Maka ada yang namanya kita zakat. Nah, kalau untuk yang namanya zakat fitrah itu akan wajib kalau orang tersebut hidup memenuhi sebagian bulan Ramadan dan sebagian waktu hari raya Idul Fitri. Contoh, umpama ada seseorang lahir, umpama puasanya itu sampai 30 hari. Ya, 30 hari. Nah, tanggal 29, ya, tanggal 29, ini dia sudah lahir. Namun ternyata bagaimana? Dia ternyata sebelum guru besar anak ini sudah meninggal. Jadi esok lahir, sore mati. Nah, apakah dia wajib untuk mengeluarkan zakat? Tidak. Karena apa? Tidak menemukan yang namanya hari raya. Beda dengan orang yang tanggal 29 ini dia lahir, kemudian tanggal 30 sampai pada guru besar ini ternyata badan
paham ya? Hilang itu. Hilang. Diulang. Orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah harus menemukan sebagian dari bulan Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri. Otomatis kalau orang lahir tanggal 29 kemudian sebelum tanggal 30 sebelum tanggal 1 Syawal dia sudah meninggal. Jadi tanggal 30 adalah dereng lulus sanksi. Maka anak yang baru lahir ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Atau anak kalau anak yang lahir tanggal 29 kemudian tanggal 30 masih pas malam tanggal 1 Syawal itu kok meninggal maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena sudah menemukan waktu Ramadan dan juga waktu Idul Fitri. Saya paham. Nah, zakat fitrah kita misalkan zakat fitrah ini tujuannya adalah mensucikan tabhir nafsi, mensucikan terhadap diri kita. Fungsinya fungsi daripada zakat fitrah itu mensucikan diri manusia. Nah, kemudian kalau orang melakukan zakat fitrah ini dianjurkan dikeluarkan minimal maksimal itu sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian orang kok sebelum bulan Ramadan kok dia mengeluarkan zakat fitrah ini diojo. Kalau nanti dia mau takjil, ya silakan kalau nanti sudah masuk bulan Ramadan. Nah, kemudian waktu yang paling afdal itu ba'dal ghurub. Waktu setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan sebelum orang itu melakukan sholat Idul Fitri, itu yang paling baik. Setelah orang mau mengeluarkan zakat fitrah, itu waktu yang paling afdal itu ba'dal ghurubi syamsi pada tanggal terakhir bulan Ramadan. Jadi sudah malam takbiran sampai sebelum orang itu mengerjakan yang namanya sholat Idul Fitri. Nah, ini yang paling baik dan yang lebih afdal. Nah, kalau nanti sampai dia takbir sampai umpama ba'dal ghurub sampai hari raya tanggal 1 Syawal, hari yang pertama tanggal 1 Syawal itu sampai ghurub, sampai sudah terbenam matahari. Ini masih ada ulama yang memperbolehkan. Sing penting ojo sampai lewat. Ojo sampai lewat. Kok kalau nanti belum sampai
sampai hari kedua, maka menurut saya ini berarti zakat fitrahnya ada ulama yang menganggap tidak sah. Jadi kalau di dalam kitab Majmu' Syarah